Salam, salam sehat dan tetaplah bersemangat. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memimpin dan menyertai kita dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan ke-78 dan 79 yang membicarakan tentang roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, marilah kita berdoa memohon hikmat dan pengertian dari Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu dan keagungan-Mu. Engkaulah ya Allah yang menciptakan kami, memelihara hidup kami, dan yang menebus kami di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan pencerahan kepada pikiran kami. Dan kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami pengertian, agar kami dalam hidup kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya Roh Kudus, berilah pengertian dan pengajaran untuk hari ini, berkaitan dengan roti dan anggur dalam perjamuan kudus. Baik hamba-Mu yang menyampaikan pengajaran dan pengertiannya, juga untuk kami yang mendengarkan, kami sama-sama diingatkan dan dibimbing agar kami mendapatkan kedalaman pengertian dari perjamuan kudus yang Tuhan perintahkan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pertanyaan yang ke-78 yang berkaitan dengan perjamuan kudus yang dapat kita telusuri dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 10 ayat 3-4, dan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 26-59. Pertanyaannya ialah, jika demikian, apakah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya? Pertanyaan yang ke-79, jika demikian, mengapakah Kristus menyebut roti itu tubuhnya dan cawan itu darahnya, atau kovenant baru di dalam darahnya? Dan Paulus menyebutnya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Marilah kita mendengarkan jawabannya dari apa yang ditanyakan tersebut. Jawabannya, roti dan anggur itu tidak menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi sebagaimana air di dalam baptisan tidak berubah menjadi darah Kristus. Dan tidak pula pembersihan dari dosa itu sendiri, karena hanya sebagai tanda dan peneguhan ilahi akan pembersihan dosa itu. Maka sama dengan itu pula, roti di dalam perjamuan Tuhan tidak menjadi tubuh Kristus yang sebenarnya. Meskipun sesuai natur dan properti dari sakramen-sakramen, roti itu disebut tubuh Kristus Yesus. Adalah benar Tuhan berkata dan berfirman kepada kita, inilah tubuhku. Ini memberikan kepada kita gambaran perwakilan. Tubuh adalah tubuh, roti adalah roti. Tetapi sebagai tanda yang menyatakan kehadiran Tuhan, Ia memberikan tandanya, yaitu roti. Dan ketika kita makan roti perjamuan kudus, roti yang kita makan tidak pernah menjadi tubuh Yesus. Terlebih lagi, tubuh Yesus yang sudah bangkit. Tubuh Yesus yang tadinya disalibkan dan mati, dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tubuh itu ada di surga. Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Lalu ketika kita makan roti itu dengan iman, kita meyakini bahwa Tuhan hadir dalam perjamuan kudus. Tetapi roti itu tidak pernah berubah menjadi tubuh. Roti tetaplah roti. Itulah sebabnya kita harus memahami kondisi, situasi,
dan teks dengan tepat sehingga kita tidak punya pengertian yang keliru tentang perjamuan kudus. Karena roti adalah roti sebagai tandanya dari tubuh Kristus, maka yang ditandai itu tidak menjadi tanda itu sendiri, tetapi yang ditandai mewakili siapa yang menandai. Dan ini berkaitan dengan contoh, misalnya, bukankah Bapak, Ibu, dan Saudara, termasuk saya, adalah gambar rupa Allah? Kalau kita adalah gambar rupa Allah, bukan berarti kita segambar seperti Allah, seperti sepenuhnya Allah. Jawabannya tidak. Kita hanya mewakili Allah di dalam seluruh apa yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita presentasikan keberadaan Allah di dalam dan melalui hidup kita. Kebenarannya, keadilannya, kesuciannya. Kita tidak mungkin menjadi Allah dan sama seperti Allah dan Allah itu sendiri. Itu tidak mungkin. Tetapi dengan kita segambar serupa dengan Allah, maka kita mewakili Allah. Prakteknya, hidup kita, keberadaan kita harusnya memiliki karakter yang saleh seperti karakter ilahi yang dinyatakan Tuhan kepada kita. Itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang kedua yang bisa saya sampaikan ialah apabila kita ingin melewati sebuah jalan dan di jalan itu ada tanda untuk diberikannya peringatan kepada kita atau informasi kepada kita bahwa 100 meter lagi ada jembatan yang kita harus lewati. Tanda itu yang kita lihat itu mewakili adanya jembatan yang akan kita lewati. Tapi tanda itu sendiri bukanlah jembatan. Namun tanpa tanda itu kita tidak mengetahui adanya jembatan. Dan setelah kita mengetahui dan percaya atas tanda itu bahwa itu benar, maka kita dengan tenang melewati jembatan yang akan kita lintasi dalam perjalanan kita. Ini ilustrasi yang kedua. Nah, kalau kita mau coba ilustrasikan dalam konteks pengertian roti, ialah roti sebagai tanda kehadiran Tuhan, tubuhnya, tapi bukan menjadi tubuh. Dan tubuh Yesus tidak berdampingan kehadirannya dengan roti. Artinya, tidak mungkin kita makan lalu bersama dengan itu tubuh Yesus kita makan. Ingat, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab, ada satu pengertian tentang makan yang diucapkan, disampaikan Tuhan Yesus. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Kata makan itu menggambarkan bahwa ia melakukan kehendaknya. Maka ketika kita makan roti, berarti kita meyakini tubuh Yesus itu sudah disalibkan, dipersembahkan, memberikan kepada kita kepastian bahwa tubuh itu telah dipersembahkan untuk menebus dosa kita. Tetapi kita tentunya tidak makan tubuh itu, kita makan roti itu. Hal yang paling simpel dan sederhana ialah ketika perjamuan malam itu yang dilaksanakan oleh Tuhan dengan murid-muridnya. Ketika Tuhan mengambil roti, dia tidak melakukan suatu tindakan yang sangat mengerikan, yaitu ketika dia ambil roti lalu dia potong daging dari tubuhnya lalu dia bagi-bagi. Jawabannya tentu tidak. Roti itu sendiri yang dibagi-bagi, tubuhnya tetap utuh, tubuhnya tetap ada di sekitar murid-muridnya. Tubuhnya tetap tidak dipotong-potong atau dibagi-bagi, dipecah-pecah. Tapi roti itulah yang dibagi-bagi, roti itulah yang dipecah-pecah. Namun pada saat itu juga Tuhan berkata, inilah tubuhku. Saya berharap dengan penjelasan yang sudah disampaikan dapat dipahami, dimengerti lebih mendalam lagi. Silakan Bapak Ibu Saudara merenungkan dan
mengingat dan kemudian memikirkan kembali apa yang saya sudah jelaskan ini. Bagian kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan itu, yang saya akan jawab apa yang sudah dijawab di dalam katekismus ini. Yang tentunya yang sudah dielaborasi, dijelaskan oleh G.I. Williamson dalam bukunya. Demikian jawabannya dari pertanyaan ke-79. Kristus mengatakan demikian bukan tanpa alasan yang kuat, yaitu bukan hanya untuk mengajari kita dengan sarana itu bahwa sebagaimana roti dan anggur menopang hidup kita yang sementara ini, demikian pula tubuhnya yang tersalib dan darahnya yang tercurah adalah makanan dan minuman yang sejati bagi jiwa kita untuk hidup yang kekal. Tetapi lebih daripada itu, dengan tanda-tanda dan jaminan-jaminan yang kasat mata ini, ia memastikan kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh adalah pengambil bagian dari tubuh dan darahnya yang sejati melalui karya Roh Kudus-Nya. Ini hal penting. Jadi Roh Kudus berkarya menerapkan seluruh karya penebusan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang tubuhnya, darahnya tercurah dan dipersembahkan kepada Bapa Allah kita yang kita puja dan kita muliakan. Dan pada saat itu kita mengalami yang disebut persatuan mistis. Siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Dengan iman kita makan roti, minum anggur, berarti kita dipersatukan di dalam kematiannya di atas kayu salib. Terlebih lagi dalam konteks di mana saat ini kita tahu dengan iman Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke surga, Yesus sedang duduk di atas di surga di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dengan iman ketika kita makan dan minum anggur itu, kita sedang menyatakan iman kita, dan kita disatukan bukan saja dengan kematiannya, tetapi juga dengan kebangkitannya. Bukan saja dengan kematian dan kebangkitannya, tapi juga dengan kenaikannya, kedudukannya di atas, di surga di sebelah kanan Allah Bapa, dan kedatangannya. Kesatuan mistis inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan itu menjadi tanda dan jaminan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh sembarangan mengikuti perjamuan kudus. Kita harus sungguh-sungguh menjalankannya dengan iman, persiapan hati, dan sikap yang penuh hormat kepada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan di sini dikatakan lagi, ketika kita menerima tanda-tanda kudus ini dengan mulut jasmani kita sebagai peringatan akan Dia, dan bahwa semua penderitaan dan ketaatannya secara pasti milik adalah kita, seolah-olah kita sendiri di dalam pribadi kita sendiri telah menderita dan memberikan pemuasan kepada Allah bagi dosa-dosa kita. Seolah-olah kita juga turut disalibkan. Seolah-olah kita juga mengalami penghukuman. Karena Tuhan menggantikan kita. Tuhan memberikan kepada kita kesatuan dengan dirinya oleh Roh Kudus. Ini dapat terjadi karena anugerah. Bukan karena kita mampu dan hebat, tetapi karena anugerah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengikuti perjamuan kudus, betul-betul dengan gentar kita menghadapi meja perjamuan Tuhan. Dan perjamuan kudus bukan untuk kesembuhan. Perjamuan kudus bukan untuk mukjizat. Perjamuan kudus bukan untuk hal-hal yang sifatnya fenomena untuk kebutuhan hal-hal jasmania. Tidak demikian. Perjamuan kudus, sakramen yang memberikan kepada kita suatu pengharapan, kekuatan, dan suatu kehidupan yang semakin dijamin oleh Tuhan di dalam masa kini dan masa akan datang. Apa yang kita dapat refleksikan dalam konteks roti dan anggur? Pertama, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus,
entah sudah dibaptis anak-anak dan sudah dikatekisasi dengan CD, entah sudah dibaptis dewasa dan sudah diperlengkapi dengan pengertian yang benar, silakan untuk melakukan dan mengikuti dan menikmati perjamuan kudus. Yang kedua, ingatlah sakramen ini untuk mengikat pengorbanan Yesus Kristus. Yang ketiga, makanlah roti dan anggur itu dengan iman bahwa Tuhan sudah mati menebus kita. Dengan iman, kita yakin Tuhan hadir di dalam perjamuan kudus itu. Dan dengan iman kita percaya tanda dan jaminan dari roti dan anggur itu menguatkan dan meneguhkan iman kita. Yang keempat, marilah kita menyaksikan karya penebusan Kristus itu kepada dunia yang ada di dalam kegelapan. Dan kita adalah saksi-saksi Kristus yang menyatakan kemenangan atas dosa, maut, dan si iblis. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan perjamuan kudus sebagai alat pemuas keinginan kedagingan kita. Jangan jadikan perjamuan kudus sebagai alat mukjizat atau hal-hal yang lain. Perjamuan kudus betul-betul adalah sakral. Dan kita memperlengkapi dan mempersiapkan diri untuk ikut perjamuan kudus. Kiranya pengajaran hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara dapat merenungkan, merefleksikan kembali kalau minggu ini, di hari Minggu ini, Bapak Ibu mengikuti perjamuan kudus. Silakan untuk mempersiapkan diri dengan penuh kesadaran dan penuh dengan sukacita di dalam iman yang benar kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Kristus, hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang dapat hamba-Mu sampaikan. Tentulah banyak hal yang perlu diperdalam, perlu diperjelas, perlu untuk direfleksikan dalam diri kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kepada kami semua kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu dan kemampuan untuk memahami apa yang Engkau perintahkan. Tuhan, tolonglah kami, setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, dimanapun berada, dalam gereja mereka masing-masing yang menyelenggarakan perjamuan kudus yang benar. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.